Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami jamaah Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Masih tetap malam-malam dingin-dingin, tapi kita ngumpul membahas ketuhanan sambil ngopi ya, sambil ngerokok. Apa temanya kali ini, Pak Idin? Iman dulu atau amal dulu? Nah, tema kali ini adalah iman dulu atau amal dulu. Mungkin siapa mau dimulai? Pak Saud, silakan. Biar Silakan. dijelaskan sama ayatnya. Judulnya iman dulu atau amal dulu. Ya. Nah, karena saya lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 124, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam sorga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, berarti di situ ada konteks beriman ya. Nah, Berarti beriman dulu. jadi sesiapa yang beramal sedangkan dia beriman, maka akan Masuk mendapatkan sorga. sorga. Nah, ini masalah sorga nih. Berarti jika kita ditarik, Ah, bagi siapapun yang Dibalik beramal, ketika tidak beriman, maka tidak akan mendapatkan sorga ya. betul. Nah, terus sementara ada ayat lagi yang mengatakan ketika orang beramal tetapi dia tidak beriman, apa yang terjadi? Ini ayatnya di dalam Al-Furqan ayat 23. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Sia-sia. Sia-sia. Berarti betul ya. Berarti tadi pertanyaannya Al-Furqan ayat amal dulu, 23. iman dulu, harus iman dulu ya Nah. Pak Iwan ya. Jelas-jelas ya. Ketika sudah beriman ya mau beramal apapun kan nggak sia-sia. Tapi ketika tidak ada imannya ya tidak dapat apa-apa ya, tadi bagikan debu kan, seperti itu. Tapi anu Nek, ini langsung kita anu ya, diskusi ya. Iya, Iya. silakan Pak. Konotasi iman itu bagaimana Nek? Nah ini, karena saya juga merasa di luaran sana ya, dulu saya juga begitu. Oh, saya sudah beriman kepada Tuhan, saya juga sholat dan Betul. sebagainya. Ya, iman sendiri sih memang kalau selama ini ya dari dulu saya sendiri dulu beranggapan bahwa iman itu kepercayaan gitu ya. Sama berarti. Percaya adanya Tuhan ya. Terus Percaya saja gitu. pokoknya yakin gitu kan, yakin. Saya udah yakin beriman gitu kan. Yakin ya. Nah, saya yakin. Tapi ketika kita sekolah di sini gitu Pak, ternyata iman itu harus dimasukkan gitu kan, ditanamkan gitu kan, yang prosesnya yang baik hati itu ya, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Jadi ketika tidak ditanamkan ya berarti belum beriman, karena yang ada orang Arab Baduy itu yang ketemu Rasulullah kan. Iya. Mm. Surat Al-Hujurat ayat 14. Nah, itu yang Orang-orang Rabaduy yang mendatangi Rasulullah, nah, itu meminta dia. konfirmasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Nah, itu. katakanlah kami telah beriman. Ya. Apa kata Rasulullah? Belum. Kamu Hah? belum beriman. Nah, Iman belum masuk ke dalam hatimu. Berarti iman berarti dimasukkan. dimasukkan ya. Nah, berarti kan ini Jelas-jelas kekeliruan ya Pak ya, kekeliruan Jelas-jelas yang itu kata sangat. Rasulullah. Iya. Nah sekarang gini Nek, yang namanya tadi dimasukkan nur iman sama nur kitab ya. Nah itu punya siapa maksudnya itu? Maksudnya Nah, ini punyanya nur iman dan nur kitab iya, itu yang jelas. punya Allah. mungkin penjelasannya Ya, di gimana? Nah, itu ada. Surah 52 itu ya. Betul. Surah 52 Ya. bahwa dan demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Apa itu? kitab Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Quran itu cahaya dan kami beri kepada siapa yang kami tunjuki dan siapa yang kami kehendaki. Nah, maksudnya tadi yang ditanyakan berarti
apakah dari siapakah apakah itu? Berarti itu berupa cahaya sebetulnya. Nur iman Nur. sama nur kitab. Iya, Berarti itu adalah datangnya dari langit cahaya. berarti. Iya, itu dari langit Masa dan kita itu cahaya langsung Allah ketemu Tuhan sendiri. dikasih nur iman nur kitab. Oh, tidak. Gimana ayo? Dan itu ada Melalui- prosesnya. Melalui seorang guru yang membawa wasilah. Mungkin gini ya, Gimana? kita ini kan manusia itu baharu relatif gitu, sedangkan Tuhan itu maha mutlak gitu. Tidak Mana mungkin kan mutlak berhampir akan relatif. Rumusnya juga jelas, kalau mutlak relatifnya kan hangus, terbakar. Makanya nanti di sebuah keterangan Nabi Musa kan pengen ketemu Tuhan kan ya. Iya. Musa ya baru lihat gunung aja dia udah pingsan, gunung-gunung hancur. Berarti kan beda, hangus. Mutlak ketemu relatif pasti hangus. Jadi Tuhan itu bertajalli. Ibarat gini ya, matahari dan sinarnya. Tuhan bertajalli kepada kekasihnya, utusannya di setiap zaman. Dia yang membawa nur itu. Kalau kata sekarang itu gelombang dan frekuensi mutlak gitu. Jadi Ya. ada pembawanya. Jadi ya matahari kan tidak sampai kepada matahari. Iya, lewat nurnya. Mana mungkin kita sampai matahari hancur. Udah alam juga udah memberi kias dan alamat. Jelas. Relatif itu gak mungkin akan Jadi mutlak. istilahnya setelah nur kitab dan nur iman ini sudah ditanamkan ke rohani kita melalui guru ya tentunya ya. Iya. Itu pun baru kita bisa melaksanakan baik kewajiban ya tentunya ya. Ya, Contoh perintah. perintah atau kewajiban seperti yang disampaikan tadi sama Abang bahwasanya beriman dulu atau Amal dulu. beramal dulu ya. Kalau beramal dulu tanpa beriman berarti kan bagaikan sia-sia bagian Bagaikan debu yang berterbangan ya. Iya. Ya rugi sekali ya berarti ya. Yang selama ini saya mungkin juga nggak tahu ya. Jadi begini Pak, Lagian sobat Faibar bagaimana? menurut perspektif saya, ditanamkan nur iman itu atau ruh iman dan ruh kitab itu adanya di kodim Pak, adanya di ranah ruhani gitu Pak, ya Pak. Itu melalui sistem metodologi dan sistem yang melalui guru yang bertali wasilah gitu, yang tersambung gitu kepada Allah gitu Pak. Jadi kalau kita menjalankan setelah baiat penanaman ruh iman dan ruh kitab melalui bimbingan guru ruhani yang alamatnya ada di guru jasmani yang ada di dunia, itu nanti kita dibimbing, dituntun di perjalanan untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tersambung ada ya Bu. kurikulumnya ya Pak. Iya, ada tahapan-tahapannya yang melalui baiat tadi ya, di zikir yang berkaifiat gitu. Terus nanti suluh, berabdi berbakti, khalwat. Nah, kalau kita sudah ditanamkan nur iman, nur kitab dan dituntun oleh guru yang bertali wasilah, nah, segala amal perbuatan kita itu akan sampai karena melalui dia. Betul nggak? Jadi tidak rugi karena sekarang gini Bapak misalkan bertelepon atau Bapak kirim paket tapi tidak ada alamatnya, tidak akan sampai gitu Pak, gitu. Jadi yang namanya iman itu adalah melalui satu metodologi rukun yang di dalamnya terdapat rukun, syarat, teknik, jalan dan caranya gitu. Ya, melalui guru wasilah, guru ruhani yang disebut walia mursida itu. Ya itu mungkin dari saya penjelasannya. Mungkin saya menyambung dari pernyataan Pak Edin tadi, amal dulu, iman dulu. Ya. Jadi kadang-kadang gini, orang itu ada yang penting baik saja katanya kan gitu. Dia lupa di Quran ada istilah begini, sib gotawah. Jadi baiknya itu mesti baik celupaan Tuhan bersama Tuhan. Baik sih sama, baiknya baik di dimensi dunia, baik di dimensi
Roh. Iya, dia Sibgatalo itu baik tapi beserta Tuhan. Makanya kebaikan yang itu kan berterbangan katanya kan, bertebu berterbangan. Apapun Tapi yang ada dia lakukan, gitu iya. kan, mau sebaik apapun kan, Iya, tetap kan kalau tidak ketemu Nur. wasilah, nur Iya. atau metodologi agama, berarti kan semuanya ya itu dia Iya. tadi Iya. berterbangan. Jadi itu lupa ada di Quran itu Sibgatalo, baik bersama Tuhan, celupan Tuhan. Jadi baik itu ada dua dimensi, baik relatif, baik bentukan Tuhan, celupan Tuhan, itu Sibgatalo, lupa itu. Ya Nah, memang sih Kang pernah ya kita mutar-mutar kemana, sebenarnya ujungnya tetap harus ketemu Wasilah. pembawa wasilah gitu kan, supaya kita ketemu wasilah ya kan, supaya kita Amalnya tersambung. sampai. Nah Iya. itu ya kan, seperti itu ya. Iya Karena- sih, amal tuh kan macam-macam ya. Macam-macam. Kita senyum aja udah beramal itu kayaknya. Tapi kalau senyum Senyum sama dengan yang bibir kesadaran. merah, Bisa senyum, bisa apa. fungsinya masih Sibgatalo tetap. Ya, betul. Jadi kadang-kadang kita ngeri ya kalau betul-betul kita setelah paham dengan kita membaca Quran yang ada di mushaf itu, yang mushaf Quran itu, ketika kita sudah masuk ke dimensi Qurannya, kita dipahamkan. Ternyata ngeri gitu terjemahan dari ayat-ayat itu. tidak semudah yang dibayangkan ya. Iya, tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah kita seperti hanya membaca tafsir-tafsir yang ada gitu ya. Ternyata banyak lebih dalam lagi. Berlapis-lapis. Dan sayang ya kita mengerjakan amal sebaik apapun tanpa beriman, sia-sia gitu. Berarti intinya memang kita harus beriman dulu. Memasuki imannya dulu. Ya enggak, sebenarnya sebelum beriman tuh harus mengerti konteksnya iman itu apa gitu Pak, karena kan mereka Iya. juga merasa beriman Nah, selama makanya ini. di sini mungkin sedikit menjelaskan lagi kenapa harus beriman dulu dan apa iman itu Nah, gitu. itu harus Seperti dijelaskan. tadi kembali iman itu seperti surat apa tadi? Al-Hujurat 14. Nah, Al-Hujurat 14 ada orang Arab Baduy mendatangi Rasulullah Muhammad. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Dan Rasulullah Muhammad mengatakan, "Belum, kamu belum beriman. Kamu baru berserah diri. Islam maksudnya. Tetapi kamu belum beriman karena iman belum masuk ke dalam hatimu." Kan begitu. Ya. Berarti jelas iman itu dimasukkan. Nah, proses pemasukan iman itulah yang tentunya yang memasukkannya itu harus Allah lewat khalifahnya gitu, khalifah Allah. Siapa khalifah Allah sekarang ini? Yaitu yang disebut ulil amri minkum, yang minkum. Karena itulah sang pembawa wasilah. Dialah satu-satunya yang berhak, yang mampu, yang bisa menanamkan nur iman dan nur kitab itu. Dan itu juga tidak ada di syariat ya, harus naik kan Pak ya, berarti ke Iya. syariat gitu kan. Nah, setelah ditanamkannya nur iman dan nur kitab, itu baru memasuki portal keimanan. Dan di situ tidak diam, harus ada perjuangan. Karena setelah ditanamkan itu, maka memasuki sirotol mustaqim juga. Mungkin gitu. Barangkali ada yang pengen nanti ya, yang lebih tahu lebih banyak, mungkin silahkan. Bisa merapat ke sini, kita welcome ya, Pak, Kami berada di Sumedang, Jawa Barat, di Gria Pasulukan, Tarekat Naksabandia Holidiyah Almadiyah Nusantara. Siapa saja, mau orang Siapa Islam, saja, kami tidak Nasrani, melihat bahkan- latar belakang Ya. ya. Bahkan kami di sini ada yang dari Nasrani, silakan. Kami merangkul semua. Kita tidak Silakan. mencampur adukkan ya. Ya, dan Tapi kami tidak intinya mencampur aduk. Iman ya. Iya. Jadi orang-orang kan kadang-kadang mengatakan, wah ini kok agama dicampur aduk gitu ya. Padahal tidak, memang beragam agama secara horizontalnya, secara syariatnya. Tetapi kami di sini alhamdulillah telah diajarkan hakikat yang vertikal gitu. Jadi yang dibutuhkan memang di sini selain daripada
syariat adalah hakikat. Makanya ada bahasa hakikat tanpa syariat Adalah apa kamu nak? zindik, Syariat tanpa hakikat jin fasik, fasik. Fasik. hakikat Dan tanpa syariat hakikat jin tanpa syariat jindik. Nah, karena ada bahasa gitu berarti memang kita harus jalan di kedua-duanya. Harus Cuman linear harus ya dipahami lagi dari syariat yang di sini nih syariat yang seperti apa. Ya, Begitu. mungkin bisa ditambahin sedikit ya. Syariat di sini itu bukan syariat agama, tapi syariat yang disyariatkan yaitu tarekat gitu. Jadi syariatnya- yang berhakikat, syariatnya hakikat itu ya, adalah tarekat. iya. Jadi yang berhakikat tanpa tarekat yang waris mutlak, hati-hati karena jelas metodologinya. Silahkan cek di literasi dari dulu juga metodologi agama itu ada 4, yaitu lewat baiat, zikir, suluk atau khawat, dan ubudiyah berakti gitu. Jadi kalau nggak lewat itu hakikatnya dipastikan saya nggak bertanggung jawab gitu. Saya bukan menakut-nakuti, kan jelas. Ya berarti kalau jelas itu on guarantee. Iya, on garanti. Begitu Pak Edin, Ya, silakan. berarti setelah baiat ada proses zikir, suluk, berabdi, berbakti. Nah, di sini kan berarti kita harus ada kiblat ya. Iya. Berabdi berbakti ini kepada siapa Nah, itu gitu. dia. Kan Betul. Kalau nggak ada berarti kepada Allah, tapi dunia ini kan ke siapa gitu. mengikuti itu kan harus ada yang diikuti gitu lah seperti gitu. itu. Ini yang betul-betul harus jeli ya. Harus betul-betul memang ketemu lah. Di zaman sekarang disebutnya mursid gitu. Dan Jadi kita betul-betul bicara juga ketemu ini kan mursid semua yang karena kita betul-betul pelaku laris. ya, bukan ilmu cerita ya Pak ya. Iya. Kita berdasarkan apa yang pengalaman yang kita alami ya, empiris gitu Nah, kan. baik, sebelum ditutup Jadi- Pak Iwan, mungkin Pak Ade nambahkan, silakan. Jadi kan ada keterangan yang menyebutkan ilmu yakin tertolak, Nah, ainu yakin tertolak, betul. hakul yakinlah. Yang Berarti diterima hakul Allah. yakin kan praktek. Iya, betul. Kebenaran yang Membuktikan hak, kebenaran yang hak ya Betul. kebenaran yang hak yang itu udah yang dialami. Ah, empiris. jadi spiritual. kita di masing-masing. sini ngobrol-ngobrol bercerita bukan cerita katanya ya, Bukan. tapi ini Kata kita yang di sini ilmunya ilmu praktek terus Betul. terang, bukan ilmu teori. full praktek ya. pengetahuannya dari Ya. hikmah. Ada Iya, hikmah. betul. Dan nanti kita akan secara otomatis mendapatkan kitab kodim, Ya, kitab sejati diri. betul. Al-Quran itu dialami sendiri, Iya, masuk kita ke dialami. dimensinya. Ya, Jadi nggak ditafsir-tafsir lagi. tidak. Betul. Karena kalau udah ketemu mutlak kan sudah tidak bisa dibantah. Ya, Seperti begitu. itu. Ya mungkin tutup, Bu. mungkin cukup gamblang ya. Alhamdulillah malam ini bahasannya kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan untuk yang tertarik bisa gabung di sini bersama kami belajar bareng-bareng. Cukup sekian dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah dari kami. Ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.